Selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Amsal 20 ayat 3. Dikatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan, hanya orang bodohlah yang suka bertengkar. Sikap yang terpuji ialah menjauhi pertengkaran. Ya, nah, kenapa saudara dikatakan terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan? Ya, karena kalau orang hidup di dalam perbantahan, terus melanjutkan perbantahan, maka sifat kekanak-kanakan itu akan kembali muncul di dalam hidupnya. Ya, saudara tahu kalau seorang kanak-kanak ya bertengkar, itu kadang-kadang sangat lucu. Ya, dia tidak lagi logis, ya sudah masuk ke ranah-ranah yang sebenarnya nggak masuk akal, ya perbantahan tersebut, ya. Jadi ayat ini bagus sekali, ya. Saudara dikatakan, ya lebih baik katanya kita tidak melanjutkan perbantahan, lebih bagus kita berdiam diri, ya. Lebih bagus kita menahan diri, ya. Mungkin saja kita tahu bahwa kita benar dalam hal tersebut, tapi nggak ada gunanya. Kenapa? Karena masing-masing kita, ya, ketika ada perbantahan, kita tidak akan fokus menyelesaikan masalah sebenarnya, ya. Tapi fokus kita adalah memenangkan perdebatan tersebut, memenangkan perbantahan tersebut. Karena kita berpikir ketika kita memenangkan perbantahan dan perdebatan tersebut, ya kita puas dengan itu. Jadi nggak ada gunanya sama sekali, ya. Eh, saya punya pengalaman ini, saudara. Satu kali saya difitnah oleh seorang hamba Tuhan juga. Saya begitu marah, saudara. Ya, saya begitu marah dengan fitnah tersebut. Ya, jadi saya mau membela diri. Ya, saya mau membersihkan nama saya, gitu ya. Nggak salah-salah amat sih, ya. Lalu akhirnya dikumpulkanlah, ya, karena saya merasa nama saya sudah tercoreng, gitu ya. Dikumpulkanlah hamba-hamba Tuhan, gitu. Nah, lalu dalam pertemuan tersebut akhirnya diadulah, gitu ya, mana yang benar, mana yang nggak benar, gitu. Nah, saya dengan rekan hamba Tuhan itu saling mempertahankan pendapat. Nah, pada waktu itu seorang hamba Tuhan senior yang eh, saya hormatin juga ada di situ sebagai penengah, ya. Nah, akhirnya, ya, kedapatan sayalah yang menang, ya, dari perdebatan tersebut, ya. Nah, saudara, tapi setelah itu memang saya merasa puas. Tapi dalam perjalanan pulang, di dalam hati saya ada perkataan begini, oke, sekarang kau memenangkan perdebatan tersebut, ya. Lalu apa? Hanya cukup sekedar puas. Wow, di situ saya benar-benar, iya ya, sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar, ya. Orang yang merasa puas itu, ya dia merasa menang, dia merasa hebat, dia merasa perasaan-perasaan tertentu, tapi orang yang kalah itu pasti nggak pernah puas, ya. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya, ya, karena setiap orang akan mempertahankan eh, pendapatnya yang paling benar, mempertahankan dirinya yang paling benar, ya. Nah, jadi itu tidak ada gunanya, saudara. Ya, karena kebenaran akan muncul dengan sendirinya, ya, akan muncul dengan sendirinya. Akhirnya, saudara, ya, teman saya itu akhirnya muncul semuanya, saudara, ya, muncul semua, terbongkar semua hal-hal yang nggak benar yang memang dia lakukan, ya, selama ini di tempat dia eh, ada di dalam sebuah sinodenya, muncul semua, saudaraku, ya, sampai itu jadi konsumsi kami para hamba-hamba Tuhan, muncul semua apa namanya perbuatan-perbuatan yang tidak benar, gitu. Jadi ternyata, saudara, ya, tidak ada gunanya, ya, seperti yang saya katakan tadi, perbantahan tadi, ya. Nah, tapi memang kalau orang hidupnya udah nggak benar,
satu kali waktu itu akan muncul, ya, bukan dengan kita, tapi dalam hal bentuk yang lain, itu akan muncul, saudara. Ya, jadi mari kita belajar, saudara. Ya, sekali lagi perbantahan itu terjadi sebab seseorang atau lebih memiliki pandangan yang berbeda dan mempertahankannya sebab merasa paling benar. Ya, ya. Jadi ini salah satu yang jadi problem, ya. Kita akan melihat kebenaran kita, ya. Kita akan melihat mungkin kita berpikir ya mungkin saya ada salah tapi saya lebih benar di sini. Sebenarnya tidak. Kenapa terjadi perbantahan, saudara? Itu adalah karena kedua belah pihak, ya. Kedua belah pihaklah yang menjadi inisiatornya, saudara. Ya, di dalam kitab Amsal 17 dan 14 dikatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah, katanya, sebelum perbantahan dimulai. Ya, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Apa maksudnya? Ya, memulai pertengkaran seperti membuka jalan air. Ya, ketika kita berbantah dan ketika kita merasa tidak berhasil menang, maka kita akan mencari lagi hal-hal kelemahan lawan debat kita, lawan kita bertengkar, ya, untuk menguatkan pandangan kita dan untuk memenangkan perbantahan. Ya, kita akan berkata, iya, dulu juga kau begini, dulu juga begini, dulu juga. Itu seperti membuka jalan air. Ya, jadi akhirnya bukan hal-hal yang substansi lagi yang dibicarakan. Akhirnya, kalau udah perbantahan itu, fokusnya bukan lagi menyelesaikan masalah. Fokusnya adalah memenangkan perbantahan. Ya, makanya kita akan bongkar-bongkar semuanya. Ya memang begini, begitu, dan lain sebagainya. Ya, jadi saudaraku, itu sebuah kehidupan yang tidak terhormat. Ya, itu sama seperti menggali lagi kuburan, ya, kuburan dan mengeluarkan kembali bangkai yang ada. Betapa busuknya, saudara. Ya, dan itu akan lebih menyakitkan lagi. Ya, jadi sebaiknya ketika saudara mulai melihat ada pertengkaran, perbantahan, ya, di antara saudara, mungkin dengan orang tertentu, apakah itu dengan keluarga saudara, apakah itu dengan teman kerja saudara, apakah itu dengan siapa saja, lebih bagus, lebih baik saudara berdiam diri. Ya, apalagi saudara tahu ini hanya untuk memuaskan diri saudara, bukan mencari solusi. Ya, lebih baik tidak melakukannya. Itu lebih terhormat, ya, karena perbantahan tidak akan pernah dimenangkan oleh orang yang sedang berbantah. Saya lupa, istilahnya gini, ada pepatah yang berkata, kalah makan arang, menang makan abu. Nah, saudara bayangkan, kalah makan arang, menang makan abu. Dua-duanya tidak akan berhasil, ya. Jadi ketika dalam perbincangan saudara sudah mulai ada perdebatan, ya, saudara sebaiknya saudara berdiam diri dan undur, ya. Mungkin ini waktunya tidak tepat, ya, karena kalau saudara coba menyelesaikannya, itu justru akan apa namanya, justru akan lebih saling menyakiti, ya. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, ini nggak mudah. Ini memang dibutuhkan kerendahan hati. Ya, eh, tidak mudah. Ya, mungkin bagi setiap kita, bagi saya pun ini tidak mudah. Ya, ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, ya, atau perdebatan, ya sebenarnya perdebatan itu bukan tentang gagasan, ide yang diperdebatkan, saudara. Ya contohnya apalagi sekarang kan udah pilkada begini kan. Saudara, orang masing-masing mempertahankan, oh yang satu begini, dua begini, tiga begini. Sampai-sampai bahkan suami istri pun bisa nggak cocokan gara-gara itu. Itu kan sebenarnya aneh sekali, saudara. Ya, nah, apakah
dalam hidup kita masih suka memperdebatkan hal-hal yang remeh-temeh. Hal yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Kita menghabiskan waktu, ya, memperdebatkannya, mempertengkarkannya, ya. Nah, saudara, kenapa bahkan hal-hal yang remeh-temeh saja itu bisa menjadi ribut besar, saudara. Nah, kalau kita mau melihat sebenarnya, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya bukan idenya, gagasannya, persoalannya yang paling utama, tapi adalah rasa sakit di balik ide, gagasan, problem yang sedang dihadapi. Ya, ini bukan sekedar melibatkan logika, tapi ini melibatkan emosi, ya, emosi yang terluka, ya, rasa sakit di balik perdebatan tersebut, rasa sakit yang dialami, ya, mungkin orang merasa diremehkan, orang merasa disalahgunakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sampai ke sana, ya, kita nggak berani terbuka dengan kondisi itu, saudara, ya. Nah, jadi kalau saudara mau memang benar-benar menyelesaikan sebuah perdebatan, saudara harus masuk bukan dari rasa sakit saudara dulu. Saudara harus mulai masuk ke rasa sakit orang lain, ya. Nah, ini yang saya katakan itu tidak mudah, ya. Saudara, kita mulai melangkah lebih dewasa, ya, itu tidak mudah. Karena dalam setiap perdebatan atau konflik, kita akan lebih fokus kepada rasa sakitnya kita, ya. Sakit kali dengan perbuatannya, sakit kali aku rasa, ya. Kita jarang berpikir rasa sakit apa yang dulu sudah ada dalam hidup orang tersebut, ya. Kenapa ini dia sampai meledak? Rasa sakit apa yang dia punyai? Nah, ini memang dibutuhkan pewahyuan, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa masuk ke sana. Karena sekali lagi, kalau udah berbicara rasa sakit, luka, saudara, kita akan lebih berpikir tentang rasa sakit kita, luka yang kita alami, dan kita tidak akan peduli dengan rasa sakit orang lain. Kita tidak akan peduli, ya, kepada luka yang dialami oleh orang lain, ya. Jadi itulah, ya, yang Yesus katakan, ya, kalau kita mau melakukannya kita akan menjadi mirip seperti Yesus. Dalam kitab Filipi 2:4-5 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, janganlah hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi perhatikanlah juga kepentingan orang lain, ya. Nah, kalau kita memiliki sikap itu, maka kita akan memiliki sikap seperti Kristus, saudara, ya. Jadi kalau saudara memang benar-benar mau menyelesaikan konflik, ya, bukan memenangkan perdebatan atau konflik, saudara nggak bisa kita mulai dari diri kita. Dibutuhkan kerendahan hati, ya. Jadi karena gini, saudara, ya, kecenderungannya orang yang menyakiti, ya, orang yang disakiti akan menyakiti orang lain juga, ya. Jadi kalau orang tersakitin di masa lalunya, saudara, terluka dan belum sembuh, maka semakin besar kemungkinannya untuk menyerang saudara, ya. Jadi kalau saya punya luka, maka kecenderungan saya adalah menyerang orang lain. Contohnya saudara me menyenggol luka saya akan marah otomatis itu, ya. Saya jaga luka saya dan saudara kesenggol sengaja atau tidak sengaja, saya akan bereaksi, reaksinya pasti akan marah, ya. Itulah yang sering terjadi. Jadi betapa pentingnya kita melihat dalam setiap perdebatan justru yang pertama-tama itu, ya, dua hal. Yang pertama, kita melihat kenapa saya berespon seperti ini, ya. Dan yang kedua yang seperti yang saya katakan tadi, rasa sakit apa yang dimiliki oleh orang yang sedang berdebat dengan saya. Ya, rasa sakit apa yang dia miliki, ya. Nah, itu memang benar-benar kerendahan hati, saudara. Tanpa kerendahan hati pasti nggak mungkin, ya. Karena sekali lagi orang yang tersakiti akan menyakiti. Orang yang banyak mengalami kasih akan lebih mudah dia memberi kasih kepada orang lain, ya. Orang yang
dipenuhi dengan sukacita, maka dia akan bersukacita dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang memiliki kedamaian akan akan suka berdamai dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Tapi orang yang dipenuhi rasa sakit, ya, akan menyerang dan akan menyakiti orang lain. Nah, jadi saudara, saya mau mengajak kita, ya, termasuk saya, ini memang nggak mudah, saudara. Ya, itu dibutuhkan kerendahan hati, ya, untuk melihat, ya, ke dalam diri kita, ya, dan mungkin juga, ya, mengakui, ya, mengakui bahagian kita dalam persoalan tersebut, ya, mengakui bahagian kita, apa yang sudah kita lakukan, ya. Jadi kalau kita melakukan dua hal ini, maka kita akan dapat menyelesaikannya, ya. Tapi kalau tidak, saudara, ya, kita akan mempertahankan diri kita. Kita tidak akan mendengarkan pendapat orang lain, ya. Kita hanya berusaha untuk eh, menyatakan rasa luka kita, menyatakan kebencian kita, ya. Jadi ini akan jauh lebih buruk, ya. Nah, jadi saudaraku, marilah kita belajar, ya, untuk berfokus kepada luka yang kita miliki dan juga berfokus kepada luka apa yang dimiliki oleh orang yang sedang konflik atau berdebat dengan kita, ya. Dan mulailah dengan luka yang dimiliki. Belajar untuk memahami luka yang dimiliki oleh orang lain, ya. Kalau saudara akan memikirkan kenapa dia buat begini begitu, itu justru akan lebih menyakitkan, ya. Jadi disitulah dibutuhkan kedewasaan. Sekali lagi, saudara, ini tidak mudah. Karena bagaimana kita dengan rasa sakit, ya, bisa memahami orang lain juga yang sakit, ya. Ini memang tidak mudah, saudara, ya. Jadi mari kita belajar, jemaat yang kekasih, ya. Jadi ada pepatah yang lama mengatakan, berusahalah untuk memahami lebih dahulu, ya, sebelum kita dipahami, ya. Jadi ketika kita berusaha memahami orang lain, ya, akan lebih mudah bagi kita sebenarnya, ya. Kenapa ya? Ada apa ya? Gitu. Kita berusaha memahami orang lain. Kita akan rasa sakit yang kita alami akibat itu tidak lagi akan eh, menyayat kita, ya. Tidak akan membuat kita menjadi lebih pedih, ya. Tapi kalau kita berpikir eh, kita berusaha dipahami lebih dahulu, nah, kita tidak akan pernah sembuh, saudara, ya. Kita akan selalu menuntut untuk dipahami, menuntut untuk dipahami, menuntut untuk dipahami, ya. Kita tidak akan pernah mengalami kesembuhan dan pemulihan, ya. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini, saudara, bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, karena ini sehari-hari, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kita alami, saudara, ya. Di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri, dengan anak, dalam pelayanan, dalam dunia pekerjaan, ya. Saudara, ini kita alami dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita sama-sama belajar, saudara, ya, untuk menjauhi perbantahan, ya. Sekali lagi Amsal 20:3 dikatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak, ya. Jadi kalau saudara kita tidak melakukan poin-poin yang tadi, maka amarah kita akan meledak, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Firman-Mu berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Bapa, kerap kali dalam hidup ini kami mengalami hal-hal yang demikian. Ada-ada saja yang kami bisa perdebatkan satu dengan yang lain, baik dalam kehidupan suami istri, anak-anak, pelayanan, pekerjaan, selalu saja ada perbedaan-perbedaan yang kami miliki. Tuhan, kami belajar bahwa sebenarnya di balik ide,
gagasan, persoalan yang sedang kami perdebatkan. Sesungguhnya Tuhan ada rasa sakit di dalamnya, ada luka yang ada di dalamnya. Sehingga kerap kali kami tidak sadar, yang kami berpikir Tuhan, bahwa kami sedang berdebat dengan ide gagasan atau persoalan. Tetapi sesungguhnya rasa luka, emosi kami yang terluka, ada di balik dari semua pergumulan, ide, dan gagasan yang sedang kami perdebatkan. Tuhan, kami berdoa Bapa. Tuhan, kami tahu ini enggak mudah. Tuhan, kami tahu kami perlu kerendahan hati. Kami perlu Tuhan Yesus memandang seperti Yesus memandang. Kami perlu belajar sisi atau bahagian hidup kami yang terluka. Sehingga kami boleh melihat bahwa luka kami perlu sembuhkan lebih dahulu. Tuhan, kami juga perlu belajar memahami orang lain yang lawan daripada kami berdebat, Tuhan. Kami boleh melihat dari sisi mereka juga, Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Sehingga Tuhan, dengan demikian kami berlatih menyelesaikan konflik-konflik, perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang tidak ada penyelesaiannya, tidak ada juntrungannya, sehingga kami banyak membuang waktu di sana. Tuhan, lebih baik seperti firman-Mu berkata, kami menjauhi perbantahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.